Diiringi kicauan burung di pagi hari, nampak rombongan mobil lengkap dengan ondel-ondel dan iring-iringan ibu-ibu qasidah membawa seserahan untuk melamar pemeran utama di film ini, Mumun. Kembang desa yang tak hanya cantik rupa namun juga baik budi pekertinya. Namun sayang seribu sayang, lamaran yang mereka bawa harus tertolak mentah-mentah oleh babenya Mumun. Alhasil rombongan pelamar itu pun harus bubar setelah mendapat makian darinya. Kata gua, anak gua pakai dijodoh-jodohin. Dengar cerita yang belum tentu benernya. Usai ditenangkan sang istri dan masuk ke dalam rumah, datanglah pujaan hati Neng Mumun yang bernama Bang Junet. Dengan emosi yang masih memuncak, Babe langsung mewanti-wanti Bang Junet untuk tidak macam-macam kepada Mumun, putrinya. Beliau juga menanyakan keseriusan hubungan antara mereka berdua, karena diketahui ini adalah kali ketiga mereka menolak lamaran untuk Mbak Mumun. Pasangan ini pun dengan kompak mengatakan bahwa mereka juga sedang mempersiapkan ke jenjang pernikahan. Sesaat setelah itu muncullah Mimin, saudara kembar Mbak Mumun yang hendak keluar rumah. Mereka pun bercengkrama dan mengobrol sejenak di teras rumah. Nampak dari segala sisi nyaris tak ada perbedaan antara mereka berdua, melainkan hanya gaya pakaiannya saja yang berbeda. Lu kan tahu tipe gue, Mun. Muda, kaya, menggoda. Berpindah di suatu pertunjukan jaipongan, seorang penggali kubur bernama Husen terlihat asik bergoyang sambil memberikan sawerannya. Tak lama datanglah Jepri, seorang preman sekaligus tangan kanan rentenir yang meminta uang keamanan pada sang pemimpin grup jaipong tersebut. Melihat Husen berada di sana, Jepri langsung membawanya, sehingga membuat Mbak Jaipong ngowoh gak dapat tambahan saweran. Rupa-rupanya Jepri meminta Husen untuk memberinya jimat pemikat untuk Mbak Mumun. Di lain tempat, Mbak Mumun pun diantar Bang Junet ke warungnya. Warung Mbak Mumun sangatlah laris, bahkan sudah ada beberapa munaholik, yakni sebutan fans Mumun yang sudah mengantri sebelum Mbak Mumun tiba di warungnya. Di malam harinya, rumah Mumun ramai para tamu undangan yang datang. Rupa-rupanya Babe mengadakan syukuran untuk kesekian kalinya. Beberapa saat setelah menyalami para tamu yang datang, Mimin, saudara kembar Mumun pun telepon dan langsung diangkat oleh Babe yang berada di samping Pak Ustadz. Dengan bangganya, Babe mengatakan bahwa ia bisa sering mengadakan syukuran dan pergi umroh karena dibiayai oleh Mimin putrinya. Beliau juga menambahkan bahwa Mimin anaknya bekerja sebagai pegawai kantor di Jakarta. Namun nyatanya, realita yang ada tak sesuai dengan ekspektasi dan omongan. Kelakuan lu udah kayak orang bener. Tak jauh dari rumah Mumun, Jepri tengah menjalankan ritual yang dibimbing oleh Husen. Husen mengatakan bahwa setelah ini Jepri tak perlu menemui Mumun, karena dengan jimat ini Mumun sendirilah yang akan datang kepadanya. Mbak Mumun yang tengah duduk bersama tamu undangan dibuat kaget dak-dik-dukser dan was-was mendapat pesan cinta dari Kang Pinjol sebesar 50 juta rupiah. Dan ia akan dijatuhi bunga 30% per minggunya jika telat membayar. Tak menunggu lama, Mumun pun segera menghubungi kembarannya Mimin. Barulah terungkap di sini bahwa Mimin bukan seorang pekerja kantoran seperti yang dikatakan kepada Babe, melainkan hanya seorang pelayan kafe biasa. Dan ternyata pinjol tadi adalah ulahnya dengan menggunakan identitas Mbak Mumun. Ia berdalih bahwa uang pinjol itulah yang digunakan Babe untuk biaya syukuran dan umroh tempo hari. Yalah, lu sewot bener sih. Bukannya udah biasa ya gue pakai identitas lu. Usai menelpon Mimin, Mumun keluar rumah dan tepat di samping rumah ada Jepri yang sedang merapalkan mantra dari Husen tadi agar Mbak Mumun terpikat dan datang kepadanya. Tempat dibuat kegeeran, namun ternyata Bang! Abang siapa? saat Mbak Mumun berjualan di warungnya, ia pun kembali diteror pinjol yang mengatakan bahwa hutangnya sekarang menjadi 70 juta rupiah.
Dan mereka mengancam akan menindak tegas dengan mengirim debt collector jika hutang itu tidak segera dibayar. Mbak Mumun pun dibuat kebingungan. Tak mungkin ia menceritakan ini semua kepada orang tuanya. Karena merasa buntu dan tak tahu harus meminta tolong kepada siapa, Mbak Mumun pun terpaksa menelpon Bang Junet dan meminta bantuan untuk meminjamkan uang. Meskipun ia tahu sebenarnya itu adalah tabungan untuk pernikahan mereka nantinya. Sebagai calon suami yang diidam-idamkan semua wanita di bumi ini, Junet pun akan memberikan uang tabungan sebesar 40 juta dan berjanji untuk mencoba mencarikan kekurangannya. Tapi Neng Mumun tenang aja, sisanya nanti abang cari ya. Di malam harinya ketika hendak pulang setelah berjualan di warung, Mbak Mumun pun dicegat 3 debt collector yang menagih hutangnya. Sempat ingin mengatakan bukan dia peminjam sebenarnya, namun mereka terus mendesak Mbak Mumun untuk segera membayar. Tiba-tiba datanglah Jepri yang berusaha menjadi pahlawan kesiangan dengan memarahi anak buahnya. Lantas Jepri menawarkan tumpangan untuk mengantar Mbak Mumun pulang. Di perjalanan pulang, Jepri mengatakan bahwa ia akan memberikan Mbak Mumun tempo atau kelonggaran untuk membayar hutangnya. Namun ternyata ada udang di balik batu. Jepri pun mulai menggoda Mbak Mumun. Beruntungnya tiba-tiba datanglah motor yang menabrak mobil yang mereka kendarai. Alhasil momen itu digunakan Mumun untuk kabur dari kecabulan si Jepri. Mbak Mumun lari dan bersembunyi dari kejaran Bang Jepri sambil menghubungi Mimin kembarannya. Namun sayang Jepri akhirnya menemukannya dan segera hendak menganu Mbak Mumun. Mumun pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Para warga hanya tahu bahwa Mumun mati karena tabrak lari tanpa mengetahui siapa yang menabraknya. Pemakaman pun langsung dilakukan pada malam itu dengan Bang Husen sebagai sang penggali kubur. Pagi harinya Husen didatangi anak buah Jepri yang meminta ganti rugi karena merasa dibohongi tentang jimat kemarin. Husen pun meminta mereka untuk mengatakan kepada Jepri agar ke rumahnya malam ini untuk menyelesaikan masalahnya. Di malam harinya, Husen mengatakan kepada Pak Hansip bahwa sepertinya dia telah melakukan kesalahan dengan lupa membuka ikatan tali pocong Mbak Mumun. Dan sepulangnya Pak Hansip, suasana rumah Husen pun menjadi terasa mencekam tak seperti biasanya. Sekelebat bayangan Poci terlihat melompat-lompat kegirangan, tepat di balik jendela yang terbuka. Tak lama berselang, pintu rumah Husen terketuk. Ternyata Markonah Mbak-Mbak Jaipong datang ke sana untuk meminjam uang, karena ia mengetahui Husen baru mendapat orderan menguburkan jenazah Mbak Mumun. Sepulangnya Markonah, Poci Mbak Mumun pun mulai meneror Husen di rumahnya, sampai membuatnya ketakutan. Lepasin tali pocong saya, Bang. Hari-hari pun berlalu, namun kesedihan masih dirasakan keluarga sepeninggalan Mumun, terutama Babe. Siang malam, Babe menangisi kepergian anak perawannya itu. Hingga akhirnya beliau jatuh sakit. Kesedihannya bertambah karena Mimin, saudara kembar Mbak Mumun, tak mau menemaninya dan malah ingin kembali bekerja ke Jakarta. Jepri pun datang ke rumah Mbak Mumun dengan 3 anak buahnya untuk menagih hutang atas nama Mbak Mumun kepada ahli warisnya. Tak ingin membuat Enyak dan Babe tambah kepikiran, Junet pun yang menerima surat tagihan tersebut sebagai perwakilan keluarga Mbak Mumun. Setelah itu, Junet pun pergi menjemput Mimin ke Jakarta sesuai permintaan Enyak yang tak tega melihat keadaan Babe. Setibanya di Jakarta, Junet dibuat pelongo-pelongo melihat kenyataan bahwa ternyata Mimin adalah hanya seorang pelayan restoran biasa. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah ketika malam hari.
Sesampainya di rumah, Junet menasihati Mimin atas kebohongan yang ia lakukan. Junet pun meminta Mimin untuk memikirkan dan mempertimbangkannya. Ia juga sedikit mengancam bahwa rahasia Mimin telah ia pegang. Sambil lu pikirin, lu punya rahasia yang gue pegang. Dah, abang ngancem nih ceritanya. Keesokan harinya, Junet menceritakan masalah hutang piutang kepada Mimin dan menceritakan debt collector yang ke rumah untuk menagih. Tak disangka reaksi Mimin malah seperti ini. Ini abang mau ngomong kayak gini ke gue, maksudnya apa sih bang? Mau suruh gue ganti gitu semua utangnya sekarang? Ya lu dong yang kudu bayar. Emang mau siapa lagi? Lah kan ini sama babe yang make utangnya. Buat umroh, buat syukuran. Emang siapa sih yang balak bayar ke umroh? Astagfirullah. Demen banget sih lagian umroh, demi gengsi doang. Astagfirullah, Min. Lu kok jadi ngukurin ibadahnya Abang lu sendiri sih? Emang begitu? Sesuai kesepakatan yang mereka buat, akhirnya Mbak Mimin pun meneruskan usaha warung almarhum Mbak Mumun. Tak lupa Bang Junet memberikan beberapa instruksi terkait penjualan dan pelanggan. Mbak Mimin pun diberi kitab peninggalan Mbak Mumun yang berisi resep makanannya. Melihat terdapat catatan cita-cita saudara kembarnya di buku itu, hatinya pun mulai luluh. Perlahan ia merubah penampilannya seperti Mumun yang membuat Babe sangat bahagia seakan melihat Mumun kembali hidup. Di lain tempat, Husen tiba di konter Bang Junet. Dengan tergopoh-gopoh ia meminta maaf kepada Junet karena rupanya ia lupa membuka tali pocong Mbak Mumun saat menguburkannya waktu itu. Karena kesalahannya itu, Mbak Mumun pun sekarang menjadi poci dan menerornya. Tak lantas percaya begitu saja, akhirnya Bang Junet meminta pembuktian pada Husen. Justru karena gue percaya sama lo, Bang. Makanya gue mau lihat sendiri. Di lain tempat, Jepri dan gengnya pergi ke warung Mbak Mumun untuk menagih hutang. Namun yang mereka lihat... Usai mereka pergi, Junet pun datang ke warung itu, dan ternyata sosok yang menyeramkan tadi adalah Mimin. Akhirnya Mimin tahu bahwa mereka adalah para penagih hutang. Jepri and the gang lantas pergi ke rumah Husen untuk meminta jimat penangkal dari teror poci Mbak Mumun. Oleh karena itu, Husen pun memberikannya gelang bahar. Berpindah di rumah almarhum Mumun, Mimin yang terbangun di tempat tidurnya juga ditemui poci Mbak Mumun, sehingga membuatnya pingsan dan jatuh sakit keesokan harinya. Tolongin ini. Malam pun kembali tiba. Nampak rombongan grup Jaipong kembali berpentas. Seperti biasa, Jepri and the gang pun ke sana untuk meminta uang keamanan. Namun yang terjadi, poci Mbak Mumun muncul dan membuat mereka semua kocar-kacir ketakutan. Kembali ke rumah, Mimin menceritakan kedatangan poci Mbak Mumun. Namun Bang Junet tak mempercayai perkataannya. Sempat merasa aman telah meninggalkan tempat pentas Jaipong, Jepri and the gang kembali dibuat kegirangan dengan poci Mbak Mumun yang ternyata masih mengikuti mereka. Pagi pun tiba sembari diiringi kicauan ibu-ibu julid yang bergosip tentang adanya poci Mbak Mumun. Bahkan dengan kekreatifan salah satu betina di sana, ia menambahkan penyebab Mbak Mumun jadi poci keliling adalah karena tak terima saudara kembarnya merebut Bang Junet. Seiring menyebarnya berita tersebut, Pak Hansi pun pergi ke rumahnya untuk memberitahu bahwa almarhum Mbak Mumun sekarang menjadi seorang poci keliling dan menakuti para warga. Malam harinya, Bang Junet pun pergi ke tempat pertunjukan Jaipong setelah melihat artikel tentang teror poci Mbak Mumun yang viral kemarin.
Namun sesampainya di sana tak ada orang satupun di sana, melainkan hanya ada bekas kekacauan dari amukan Poci Mbak Mumun kemarin saja. Akhirnya Junet pun memutuskan pergi ke rumah Bang Husen. Di sana juga ada Jepri and the Gang yang sedang membuat perhitungan dengan Bang Husen. Namun tak lama setelah itu, tiba-tiba untuk pertama kalinya Junet pun melihat dan menjadi percaya bahwa pujaan hatinya kini benar-benar sudah menjadi seorang Poci. Ia pun pergi menemui Mimin dan mengatakan bahwa ia baru saja melihat Poci Mbak Mumun. Jadi, pocong Mumun gentayangin Husen karena urusan tali pocong itu. Kayaknya tuh pocong nyari si Jeffrey juga. Kok Jeffrey? Iya, soalnya pas gue datang tuh pocong lagi nyekek si Jeffrey, kayak ngincar dia gitu. Jadi maksudnya tuh pocong dendam gitu sama Jeffrey? Tahu dah. Seakan menyadari sesuatu, Mimin pun mulai membayangkan rentetan kejadian sebelum Mbak Mumun ditemukan meninggal. Usai berdandan cantik malam itu, Mimin berpamitan dan meminta izin ke Enyak dan Babe untuk pergi ke kondangan bersama Bang Junet. Sebelum mereka berangkat, Junet dan Mimin pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Babe pun menangis sekaligus menyadari kesalahannya yang telah membebani anaknya dengan hobinya, yakni mengadakan syukuran setiap saat. Baru usai momen haru itu, Bang Husen pun masuk dan akhirnya memberitahu Babe tentang kesalahan yang telah ia perbuat. Sehingga keesokan harinya mereka langsung membongkar makam almarhum Mbak Mumun. Usai pemakaman ulang selesai, Jepri and the Gang pun tiba di sana untuk menagih hutang Mumun kepada Mbak Mimin selaku ahli warisnya. Jepri pun akhirnya keceplosan mengatakan bahwa Mumun mati tertabrak truk. Mereka semua pun dibuat curiga, padahal kenyataannya tak ada satupun orang yang tahu siapa yang menabrak Mbak Mumun. Karena semua orang hanya tahu bahwa Mumun itu korban tabrak lari. Lu bilang Mumun ketabrak truk, kok lu bisa tahu? Kita tahunya kan cuma ketabrak lari, kan nggak ada saksi. Lu juga diuber-uber sama pocongnya Mumun ya kan? Hah? Berarti ini juga tanggung jawab lu nih. Bener dah, bener. Si Mumun mati ketabrak truk gara-gara lu uber-uber. Ngaku lu, ayo. Sin, lu campur lu sekarang lu ya. Aduh. Campur lu ya. Urusan payah Mumun, lu selesai. Lurus balik. Ayo cepet. Malam harinya di rumah Babe ada pengajian untuk mendoakan almarhum Mbak Mumun. Di tengah acara, Enyak dibuat panik karena tidak dapat menemukan keberadaan Mimin di sana. Dengan cekatan, Bang Junet pun langsung mencarinya. Rupa-rupanya, Mimin pergi ke rumah Jepri untuk membuat perhitungan, sekaligus membalaskan dendam kematian saudara kembarnya. Pada awalnya mereka bisa memberikan perlawanan, namun karena kalah jumlah dan juga kalah pengalaman, mereka pun harus dibuat babak belur oleh Jepri and the Gang. Namun tepat seperti janji Allah pada Quran Surat Al-Insyirah, yakni setiap masalah pasti ada kemudahan. Poci Mbak Mumun pun datang untuk menolong mereka dan membalaskan dendamnya. Jepri and the Gang pun dibuat kocar-kacir, hingga akhirnya arwah Mbak Mumun pun kini tenang dan Jepri pun resmi menyandang gelar sebagai almarhum juga. Di akhir cerita, Bang Junet pun menyerahkan uang tabungannya kepada Babe untuk melunasi hutang Mbak Mumun. Masya Allah. Dan film pun berakhir dengan kebangkitan Poci Bang Jepri.